Halo Sobat Fisika, pertemuan kita kali ini saya akan membahas tentang massa, momentum, dan energi relativistik. Tapi sebelum saya membahas apa itu sih si massa dari relativistik, momentum relativistik, dan energi relativistik, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai konsepnya. Jika di sini ada sebuah benda yang diam, memiliki kecepatan, dan juga di sini ada orang yang diam. Ini orang yang diam. Misalnya nih, ada sebuah benda, ini bendanya. Ada sebuah benda bergerak dengan kecepatan V dan ada pengamat dalam keadaan diam. Pengamat dalam keadaan diam tersebut adalah orang yang diam ini. Orang yang diam ini dalam keadaan diam yang akan mengamati benda tersebut. Orang yang diam ini dia akan mengamati benda yang memiliki kecepatan V. Di sini kita akan masuk mengenai si massanya. Oke, ini dia yang pertama yang akan kita bahas itu adalah mengenai massa relativistik. Pada massa relativistik ini dia memiliki massa bergerak dan massa yang diam. Di sini massa yang diam itu adalah si M-nya, ya. Jangan sampai terbalik atau tertukar ya. Yang M aja itu adalah massa si bergeraknya. Terus kalau M0-nya itu adalah massa yang diam, ya, massa yang diam. Di mana jika di sini ada dua kemungkinan, jika V jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya, C di sini adalah kecepatan cahaya ya. Saya ulang kembali, jika V jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya, itu berarti M, massa yang bergerak itu sama dengan massa yang diam. Terus kemungkinan yang kedua, jika V benda mendekati kecepatan cahaya, maka M itu tidak sama dengan M0 atau massa yang bergerak itu tidak sama dengan massa yang diam. Di sini pada massa relativistik ini ada dua kemungkinan ya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu dia adalah V jauh lebih kecil dari si kecepatan cahaya. Jika V jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya, berarti M sama dengan M0 ya, berarti massa bergerak itu sama dengan massa yang diam. Terus kemungkinan yang kedua ini adalah kecepatan benda mendekati kecepatan cahaya. Itu ada dua. Yang pertama dia massa yang bergerak tidak sama dengan massa yang diam. Terus yang kedua, massa yang bergerak itu lebih besar daripada massa yang diam. Inilah yang disebut dengan massa relativistik, yaitu massa relativistik, massa yang dimiliki benda bergerak mendekati kecepatan cahaya. Untuk rumus secara matematisnya bisa dilihat yang telah saya paparkan ini. Rumus matematisnya itu adalah M sama dengan M0 dibagi akar dari 1 dikurang V kuadrat dibagi dengan C kuadrat. V di sini adalah kecepatan. Kalau C-nya, C itu kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu memiliki ketetapan yang telah saya bahas di video sebelumnya. Selanjutnya kita masuk nih ke momentum relativistik. Apa ya momentum relativistik itu? Momentum relativistik itu adalah momentum yang dimiliki benda dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Itu dia yang momentum relativistik. Momentum ini untuk momentum klasik itu rumusnya, kalau misalnya adik-adik ingat, rumus dari momentum ini dia ada pada pembelajaran kelas 10 semester 2. Apakah itu rumus dari momentum? Rumus momentumnya itu adalah P sama dengan M dikali V. Tapi karena di sini dia momentum relativistik, jadi massa yang kita gunakan di sini adalah massa si relativistik. Dan massa relativistik yang kita gunakan di sini adalah M0, massa yang diam. Massa yang diam dikali dengan si kecepatan dibagi akar dari 1 dikurang V kuadrat dibagi C kuadrat. Itu rumus untuk momentum klasik. Kalau misalnya momentum yang diam, ini pada momentum relativistik ini ada dua. Ada momentum klasik yang telah saya bahas sebentar ini, dan ini yang keduanya yaitu momentum diam. Kalau momentum diam, kan momentum ini disimbolkan dengan si P ya. Ini dia disimbolkan dengan P. Berarti karena dia diam, kita tambahkan 0 kecil di bawahnya. Berarti ini momentum diam itu adalah P0 sama dengan M dikali dengan si V. Di mana pada momentum diam ini, P
itu harus lebih besar daripada P0. Berarti momentum relativistik harus besar dari si momentum diam. Itulah untuk si momentum relativistik. Oke, selanjutnya itu adalah tentang si energi relativistik ya. Pada energi relativistik ini dia terbagi menjadi dua, ada energi total dan ada juga energi kinetik. Kalau pada energi total itu rumusnya adalah E sama dengan M kali C kuadrat, berarti massa dikali dengan kecepatan cahaya. Jangan lupa nih, kebiasaan adik-adik itu lupa mengkuadratkannya. Di sini saya telah menuliskan ini dikuadratkan kecepatan cahayanya. Terus yang kedua itu adalah energi kinetik. Kalau pada energi kinetik dia disimbolkan dengan EK. Ya, energi kinetik disimbolkan dengan EK, di mana rumusnya E sama dengan si E0. Ya, terus kita ingat kembali nih, yang di atas saya telah buatkan. Kalau untuk si E itu dia rumusnya M kali C kuadrat. Ya, berarti di sini EK sama dengan E dikurang E0. Kalau untuk mencari E0-nya itu M0, jangan lupa ya, karena dia E0 berarti dia energi di sini itu adalah energi yang diam. Jadi M yang kita gunakan itu adalah massa yang diam. Jangan sekali-sekali adik-adik memasukkan massa yang bergerak. Ya, berarti di sini E0 sama dengan massa yang diam dikali dengan si kecepatan cahaya dan dikuadratkan. Dikuadratkan di sini hanya pada kecepatan cahaya. Massanya jangan dikuadratkan. Jadi, untuk mencari si energi kinetik itu, karena tadi kan udah ada nih, EK sama dengan E dikurang E0. Terus untuk mencari E0-nya itu M0 dikali C kuadrat. Jadi, rumus yang akan adik-adik gunakan itu adalah EK sama dengan MC kuadrat dikurang M0C kuadrat. Rumus inilah yang akan adik-adik gunakan. Selanjutnya nih, yang keempat ada relativitas panjang. Kalau relativitas panjang ini adik-adik udah tahu lah ya disimbolkan dengan apa. Kalau panjang itu berarti dia disimbolkan dengan si L. Ya, di sini L itu rumus untuk mencari relativitas panjang itu L sama dengan L0 dikali akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Ini rumus untuk mencari relativitas panjang. Terus yang terakhir nih, ini ada relativitas waktu. Rumus untuk mencari relativitas waktu itu, waktu disimbolkan dengan T. Ya, di sini dengan T, berarti ini T yang bergerak, yaitu rumusnya T0 dibagi dengan akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, pada pembelajaran kita kali ini tuh ada 5 rumus yang harus adik-adik ketahui. Sebelum mengakhiri materi ini, saya akan membahas satu buah contoh soal. Oke, di sini ada satu buah soal. Soalnya, sebuah pesawat ruang angkasa panjangnya 100 meter bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Berapa panjang pesawat ruang angkasa tersebut jika diamati oleh pengamat yang diam di bumi? Ini sepertinya contoh soal panjang ya, yang panjang ya. Berarti di sini seperti biasa jangan lupa dibuatkan diketahuinya. Sebuah pesawat ruang angkasa panjangnya 100 meter. Berarti ini L0 ya adik-adik ya, 100 meter. Bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Berarti ini adalah si V-nya. 0,8 C. Berapa panjang pesawat ruang angkasa tersebut jika diamati oleh pengamat yang diam di bumi? Berarti yang ditanya di sini adalah L. Yuk mari kita jawab sama-sama ya adik-adik. Di sini berarti dia yang ditanya itu adalah L. Seperti pada pembahasan sebelumnya, L itu rumusnya L sama dengan L0 dikali akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Kita tinggal masukkan ke dalam si rumusnya aja angkanya. L0-nya tadi 100 akar dari 1 dikurang V 0,8 C per C. Kita kuadratkan. Di sini kita bisa main coret ya adik-adik ya. Ini C yang di atas bisa kita coret dengan C yang di bawah. Berarti di sini 100
akar dari, jangan lupa 0,8-nya tetap dikuadratkan ya. 1 kurang 0,8 dikuadratkan itu adalah 0,64. Oke, karena nggak muat kita bikin di samping aja ya. Berarti di sini dia 100 akar dari 1 dikurang 0,64 itu adalah akar 0,36. L sama dengan 100, akar dari 0,36 itu adalah 0,6. Jadi L-nya adalah 60 meter. Oke adik-adik, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Nantikan video-video selanjutnya. Bye-bye.